Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di video konten Menteri Luar Negeri hari ini. Saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman mahasiswa melalui topik yang sangat menarik dan bermanfaat. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi sejarah BEM. Jadi, apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang BEM? Yuk, mari kita mulai perjalanan pembelajaran ini bersama dan menikmati setiap momen pengetahuan yang akan kita temukan. BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa adalah sebagai lembaga intrakampus yang menjadi penghubung antara mahasiswa dan lembaga. Secara garis besarnya, BEM berfungsi sebagai sarana mahasiswa untuk menyalurkan sumbang saran dan aspirasinya kepada pihak lembaga untuk mewujudkan kesejahteraan di lingkungan kampus, maupun kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Sejauh ini, kalau kita kembali melihat ke belakang, ternyata BEM pun memiliki sejarah yang panjang, berawal dari DEMA atau Dewan Mahasiswa pada tahun 1950-an yang dibentuk oleh universitas-universitas di Indonesia sebagai wadah belajar berpolitik, berfungsi sebagai student government atau pemerintahan mahasiswa. Namun, pada tahun 1978, pada masa pemerintahan Soeharto, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat keputusan nomor 0156-U-1978 yang dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi mahasiswa sebagai kaum intelektual yang harus kembali pada tradisi keilmuan. Kebijakan ini yang kita kenalkan sebagai NKK atau Normalisasi Kehidupan Kampus. Padahal sangat melenceng dengan negara demokrasi. Kalau kita melihat kembali pada perjuangan mahasiswa, maka mahasiswa atau yang di dalamnya adalah pemuda memiliki peran penting dalam terwujudnya Indonesia. Artinya, kalau bicara mahasiswa, tidak hanya soal kuliah saja, melainkan bagaimana perjuangan kesejahteraan masyarakat, mahasiswa pun bicara soal kemerdekaan. Apalagi kalau bicara mahasiswa sebagai kaum intelektual. Maka, mahasiswa tidak hanya bicara keilmuan, melainkan bagaimana mempraktekkan keilmuannya, yang artinya mahasiswa perlu turut serta bicara kebenaran dan melawan segala bentuk yang keluar dari norma kebenaran. Sebab, sebagai kaum intelektual, ia paham mana yang salah dan mana yang benar, mana yang harus dibela dan mana yang harus dilawan. Terbitnya surat keputusan itu didasari dari semangat dalam membangun gerakan-gerakan protes sporadis di kampus-kampus dan meluaskan tuntutan memundurkan Soeharto yang pada waktu itu dengan gaya kepemimpinan yang tidak demokratis, yang mengambil keputusan secara sepihak. Sejak saat itulah DEMA atau Dewan Mahasiswa di kampus-kampus dibubarkan dan diganti dengan Senat Mahasiswa yang tidak lagi memiliki fungsi legislatif dan yang paling tinggi hanya ada di tingkat fakultas. Kemudian berlanjut sampai digulingkannya Soeharto setelah reformasi. Konsep Senat Mahasiswa kemudian kembali berubah menjadi Lembaga Legislatif Mahasiswa. Lalu, untuk mengeksekusi atau mempermudah program Senat Mahasiswa, maka dibentuklah Badan Pelaksana Senat Mahasiswa, yang dipraktiskan menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang kita kenal hari ini dengan sebutan BEM. Awalnya, pengurus BEM dipilih dan bertanggung jawab kepada Sidang Umum Senat Mahasiswa. Namun, seiring berjalannya waktu sekarang, kedua lembaga ini masing-masing berdiri sendiri. BEM menjadi lembaga eksekutif mahasiswa, sementara Senat Mahasiswa berubah bentuk menjadi Dewan Permusyawaratan Mahasiswa atau DPM dengan fungsi legislatif. Sejauh ini, apakah kita pernah berpikir kenapa harus berpolitik di kampus? Ataukah pernah kita berpikir kenapa harus ada BEM? Padahal, kalau dipikir-pikir, bukankah itu justru merepotkan kita karena harus mengalokasikan energi yang sebenarnya sudah cukup terkuras oleh amanah-amanah yang lain. Namun, perlu disadari dan coba kita kembali melihat pada sejarah. Maka, BEM atau pemerintahan mahasiswa ini